Di daerah Bandung ada satu restoran yang cukup terkenal. Orang-orang yang tinggal di daerah sana tuh pasti tahu lah tempat ini di mana dan apa namanya ya. Di resto ini sebenarnya nggak ngejual banyak menu. Menu yang direkomendasiin mereka itu yang paling terkenal ya. Itu ikan goreng sama ikan bakarnya. Usut punya usut, resto ini punya salah satu orang yang asli daerah Jawa Barat yang emang besar dan udah sering ngembangin bisnis mereka di sektor makanan gitu. Jadi nggak cuma satu restoran ini doang di Bandung gitu loh. Restonya ukurannya ya lumayan gede. Makanya di resto ini punya banyak banget karyawan. Kira-kira tuh sekitar ada 20 karyawan gitu lah. Dengan ukuran yang lumayan luas, resto ini tuh jadi kayak terkenal setiap hari tuh penuh. Dan sering banget antrean tuh panjang banget lebih. Nah, tapi suksesnya tempat ini tuh sering banget jadi pembicaraan sama banyak orang. Banyak orang ngejudge juga katanya restoran itu penuh karena pesugihan atau pakai penglaris gitu. Nah ini tuh makin jelas banget setelah beberapa karyawan mereka itu juga nemuin hal-hal janggal. Ada salah satu karyawan yang namanya Adit. Adit ini tuh baru kerja 3 bulan di resto ini. Dan dia tuh emang anak rantau gitu. Makanya dia gak punya tempat tinggal lah di kota itu. Nah Adit selain jadi karyawan di sana, dia tuh juga dipercaya sama bosnya buat kayak ngejagain restonya kalau tutup lah. Nah makanya dia tuh kayak di-hire 2 kali gitu loh. Yang pertama jadi pelayan, yang kedua tuh jadi kayak ngejagain tempatnya. Nah makanya si bosnya ini tuh kayak ngasih satu kamar di kos-kosan deket restonya itu. Oh di dekat restorannya itu dia dikasih kayak semacam tempat tinggal. Iya kayak fasilitas gitu kali ya. Oh deket dari resto, terpisah gitu kan? Iya tapi deket banget dari resto itu. Nah ada satu hari di mana resto ini tuh bener-bener rame banget. Adit sama beberapa temennya tuh sampai kewalahan lah. Dan ternyata itu ngebuat banyak banget karyawan di sana yang capek. Dan sakit lah, beberapa ada yang tumbang lah gitu. Nah kebesokan harinya, pas Adit datang ke resto itu, dia ngeliat ternyata emang banyak banget teman-temannya gak masuk. Karena sakit, semalamnya kan emang kerjanya tuh kayak rodi banget gitu kan. Sebenarnya Adit tuh udah rada gak enak badannya, udah rada sakit. Cuman karena dia kasarannya difasilitasin sama si bosnya, makanya dia maksa diri buat tetap masuk tuh di hari itu. Ya karena dia juga butuh duit gak sih? Iya. Waktu paginya mereka ini selalu diabsen nih satu-satu buat SOP mereka gitu. Nah sewaktu diabsen, jumlah mereka ini ya 10 orangan lah. Dan ada beberapa juga mungkin kayak pelayan baru gitu buat ngegantiin orang-orang yang gak masuk. Karena Adit pun juga baru ngeliat nih orang-orang ini tuh siapa gitu. Adit gak kenal lah. Ya intinya Adit dan teman-temannya Adit yang emang udah lama jadi pelayan di sana tuh juga ngeliat gitu pakai mata kepala mereka sendiri kalau waiternya hari ini tuh nggak gitu rame, nggak kayak biasanya. Adit udah ketakutan banget nih, keteteran pas nanti restonya rame. Nah pas di jam restonya rame, Adit ngerasa kayak kerjaan ini ternyata enteng banget. Dan Adit juga mikir kayak 10 orang ini juga tetap kerjanya tuh efektifnya sama gitu loh, sama kayak 20 orang yang biasanya. Walaupun Adit udah ngerasa tenang, Adit tuh juga ngerasa bingung karena sebenarnya agak mustahil 10 orang bisa kerja dan lancar banget, padahal 20 orang aja suka keteteran. Nah Adit tuh nyari tahu dan mulai nanya lah ke teman-temannya kayak kok bisa 10 orang kerjanya bisa nggak kewalahan gitu. Ada beberapa teman-temannya Adit yang diem, tapi ada satu nih yang bilang, aku ngerasa ada yang aneh sih Dit. Beberapa pelayan di sini tuh juga aku tuh asing liatnya, kata temennya si Adit ini. Di situ Adit mulai mikir kayak apa mungkin ini bukan manusia? Soalnya kalau misalnya manusia ya pasti kewalahan, jelas banget gitu loh. Akhirnya di malam hari sebelum restonya tutup dan udah mulai sepi, Adit coba tuh nyamperin satu-satu karyawan lain buat basa-basi. Nah dari beberapa orang yang Adit datengin, yang kenal sama Adit tuh nyapa pasti. Nah tapi ada yang gak kenal sama Adit juga, mukanya tuh flat aja, datar banget Nah sampai ada satu orang yang didatengin sama Adit. Nah pas banget nih Adit deketin dia, pas pengen ngomong nih Adit ke dia nih, tiba-tiba orang ini bilang, jangan bingung ya, kami cuma diminta bantu. Nah Adit langsung nanya kayak, maksudnya tuh apa? Nah di situ orang ini nggak jawab apa-apa. Dia tuh langsung kayak ngajak Adit ke satu tempat gitulah, kayak ada geser ngajak gitu. Nah Adit yang bingung dan kayak penasaran juga, akhirnya dia nurut lah sama orang ini, ngikutlah nih si Adit. Jadi kayak orang ini jalan di depan, Adit di belakangnya. Nah padahal Adit pun juga baru ngeliat pelayan ini siapa gitu. Adit gak kenal lah, baru pertama kali juga dia ngeliat ada orang ini di restoran ini. Si orang ini kayak ngajak Adit ke satu ruangan di belakang dapur yang Adit pun juga gak pernah ngeh kalau ada ruangan itu. Karena di dekat dapur ini ada kayak satu pintu dan gak pernah dibuka. Jadi Adit juga baru ngeh kayak, oh ada pintu bisa dibuka, ngikutlah nih dia masuk ke dalam. Terus Masuklah Adit ke ruangan ini bareng sama si orang ini. Nah ternyata pas dia buka dan dia masuk jalannya ke dalam,
ternyata nih ada lorong panjang dan penyinarannya tuh cuma lilin kecil doang Nat, di setiap langkahnya dia. Oh. Adit berkali-kali nih nanya nih ke orang ini, mau kemana, ini mau kemana gitu. Tapi orang ini diem aja. Sampai Adit pun juga takut buat nanya lagi. Nah pas Adit balik badan, kayak dia tuh akhirnya takut gitulah buat ngikut masuk ke dalam. Nah Adit balik badan, orang ini tuh langsung kayak genggam kenceng banget tangannya Adit dan narik Adit buat ngikut lagi sama dia jalan lagi ke dalam gitu. Hampir kayak 1-2 menit jalan. Di setiap beberapa langkah, badan orang ini yang ada di depan Adit tuh ngerasa kayak makin gede gitu loh. Tapi tuh dia coba nahan dan dia tuh sebisa mungkin gak takut lah gitu. Sampai akhirnya nyampe nih dia ke kayak di ujung ruangan gitu, ada pintu nih di depannya. Nah si orang ini bukalah pintu ini. Nah pas si Adit lihat orang ini lagi buka pintu, muka orang yang dia ikutin ini berubah Nat. Kayak muka tuh serem banget, kayak monster gitu. Dan orang ini nengok ke belakang ke arah Adit, gigi dia tuh kayak gede banget gitu loh. Wah anjir serem banget. Nah Adit kaget lah dan dia gak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya dia langsung tuh ngikut aja masuk ke dalam ruangan itu. Di dalam ruangan itu Adit lumayan tenang karena Adit ngeliat ada si pemilik restonya di dalamnya. Yang dia kenal juga. Kenal juga pemilik restonya ini. Oke. Nah di pikiran Adit ya orang ini juga terlalu kaya mungkin, makanya punya ruangan tersendiri gitu. Iya. Adit langsung lah salamin si pemilik ini dan ya respect gitu. Dan tiba-tiba si Adit ini langsung disuruh duduk di satu kursi sama si pemilik restonya. Pas Adit duduk, di depan Adit itu tiba-tiba nongol ada sosok besar tinggi yang lidahnya panjang banget Nat. Di situ tuh Adit takut banget, dia tuh histeris teriak-teriak gitulah pokoknya karena dia kaget banget tiba-tiba ada sosok makhluk halus gitu. Nah ternyata sosok ini tuh genderuwo dan si Adit ngeliat genderuwo itu lagi ngejilatin banyak banget piring. Piring restoran itu. Iya. Pemilik resto ini langsung pegang pundaknya Adit terus dibilang, keluarga kamu saya biayain Dit, kamu tenang aja, jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya Adit cuma bisa nge-freeze dan dia tuh nyaksiin tuh hal yang baru pertama kali dia ngeliat. Karena dia gak pernah nyangka kalau misalnya ternyata resto dia tuh kayak gini gitu loh. Abis dari malam itu beritanya tuh langsung kesebar Nat. Karena Adit tuh gak bisa nahan sendiri rahasia besar ini. Jadi dia sebarin Muy. Iya, dia langsung ngomong tapi cuman ke beberapa pelayannya doang gitu loh. Kayak orang yang emang dia deket gitu, cuma 2-3 orang doang. Nah ternyata terjawablah semua nih. Ternyata resto ini tuh pakai pesugihan dan ngejadiin genderuwo ini jadi penglarisnya. Nah piring-piring yang genderuwo jilatin ini ya bakal dipakai sama tamu-tamu di sana. Itu juga ngebuat kenapa makanannya kalau makan di tempat itu enak, tapi kalau dibawa pulang itu tuh jadi nggak enak gitu lebih. Nat. Ya karena makan di tempat itu ya enak rasanya karena udah dijilatin sama si genderuwo itu. Wah anjing serem banget. Tapi berarti kalau menurut gue ya Muy, itu hitungannya gak cuma satu genderuwo doang dong. Pelayan-pelayan yang lu bilang tadi juga hitungannya makhluk-makhluk halus gak sih? Nah bisa jadi karena si sosok ini kan bilang kita cuma diminta bantuin. Nah gue gak tahu tuh sosok ini apakah emang jelmaan doang atau penglarisnya juga. Gue juga masih kurang paham tuh. Tapi yang jelas adalah ada satu sosok yang emang jadi penglaris resto ini, ya si genderuwo itu.